Setelah melompat dari Ascension Path, aku membutuhkan beberapa hari untuk mencapai Biokra. Setelah mencapai bintang ke-14 dari Kirevining dan memiliki kekuatan spiritual yang cukup, aku bisa dengan cepat melancarkan mantra. Mungkin karena ini, atau mungkin karena aku membawa lebih banyak makanan dari Ascension Path dibandingkan sebelumnya. Atau mungkin karena aku tidak membuang waktu mencari jejak Golden Divine Heavenly Thunder Sack seperti yang aku lakukan terakhir kali. Entahlah, yang pasti, aku berhasil menghindari situasi mengerikan kehabisan air. Tentu saja, akan lebih baik jika aku memiliki sedikit lebih banyak air. Menjilati bibirku yang kering, aku memasuki kota Cheonsaek di Biokra. Lain kali, setelah Earth Surpassing Path, aku harus berlatih Water Surpassing Path hingga mencapai bintang ketiga atau keempat dari Kirevining. Karena aku memiliki 5 elemen spiritual rods, seharusnya aku bisa menguasai elemen lain juga. Mempelajari setidaknya bagian awal dari Water Surpassing Path akan sangat membantu untuk melintasi gurun. Saat membeli kebutuhan dasar dan pakaian di kota Cheonsaek dan hendak memasuki Biokra, aku dihentikan. Hentikan sejenak. Yang master dari klan mana kau berasal? Sebuah tekanan halus dari kekuatan spiritual terasa. Secara bersamaan, sebuah kehadiran dengan kesadaran yang sedikit lebih besar dari milikku menyelimuti kesadaranku. Swoosh! Udara bergetar, dan seorang pria parubaya yang dikelilingi oleh banyak gelang kaca muncul. Pria berpakaian putih itu dihiasi dengan ornamen kaca di seluruh tubuhnya, memancarkan energi spiritual samar dari masing-masing. Satu persatu adalah artefak sihir. Dia pasti kaya untuk ditutupi oleh mereka. Aku mengamatinya dengan hati-hati, sedikit tegang. Memakai artefak sihir di seluruh tubuh berarti tidak hanya kaya tetapi juga memiliki cukup kekuatan spiritual untuk mengaktifkan semuanya. Seorang kultivator di tahap Key Building. Menjaga kewaspadaan, aku menjawab dengan sopan atas pertanyaannya. Aku seorang kultivator lepas bernama Seo Eun Hyun. Bolehkah aku tahu tujuan dari pertanyaanmu, senior? Kultivator lepas? Tidak terafiliasi dengan klan manapun? Ya, tidak terafiliasi. Artefak kaca berbentuk cincin di leher pria itu berubah menjadi biru jernih. Fakta bahwa listening ring berubah menjadi biru berarti kau mengatakan yang sebenarnya. Kau bukan mata-mata yang dikirim oleh klan lain untuk mengintai wilayah klan Gongmyo, kan? Sebuah artefak yang dapat membedakan kebenaran dan kebohongan? Putaran energi spiritual dalam cincin itu membuat pusing hanya dengan melihatnya. Masih cukup muda, bukan? Berapa umurmu? Usia fisikku sekitar 40, mengingat aku terjatuh ke dunia ini pada usia 29 dan sudah sekitar 10 tahun berlalu. Aku telah mencapai usia 40-an. Kau terlihat sangat muda. Penuaan aku lambat karena permajaan dan inner core, jadi aku masih mempertahankan penampilan seperti di awal 20-an. Bagaimanapun, mencapai bintang ke-14 dari Kirevining di usia 40-an menunjukkan bahwa kau memiliki bakat luar biasa. Apa akar spiritualmu? Aku memiliki 5 elemen spiritual rods. 5 elemen? Di usia itu, dengan semua 5 elemen, kau mencapai bintang ke-14 dari Kirevining? Kultivator Key Building berpakaian putih itu menatapku dengan kagum dan kemudian berbicara. Lebih berbakat dari yang diharapkan. Menggoda? Aku Buk Jung Ho, seorang elder eksternal dari klan Gongmyo. Aku juga dulunya seorang kultivator lepas, tetapi seorang mantan elder dari klan Gongmyo mengenali bakatku dan merekomendasikan sebagai anggota eksternal klan. Klan Gongmyo menyambut individu berbakat tanpa memandang latar belakang. Mengapa tidak bergabung dengan klan Gongmyo? Sepertinya dia mendekatiku tidak hanya untuk memastikan apakah aku seorang mata-mata tetapi juga untuk merekrut bakat. Aku merelaksasi ketegangan berlebihan sambil tetap waspada. Aku sangat terhormat dengan tawaranmu, tetapi sayangnya, aku harus menolak karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa aku lakukan jika aku bergabung dengan suatu klan. Itu disayangkan. Pikirkan dengan baik.
Sepertinya kau berada di puncak Ki Refining. Jika kau bergabung dengan klan kami, kau akan mendapatkan dukungan untuk Ki Building. Dan jika kau mencapai Ki Building, kau bisa menjadi seorang elder eksternal seperti aku. Jika kau memilih untuk menjadi menantu dari keluarga utama, menjadi elder internal juga mungkin. Kau tahu klan Gongmyo terkenal dalam ramu artefak sihir, kan? Bergabunglah dengan kami dan kau akan mendapatkan artefak berkualitas tinggi secara gratis. Aku benar-benar minta maaf, tetapi aku benar-benar memiliki hal-hal yang harus dilakukan yang menghalangiku untuk bergabung dengan suatu klan. Huh. Nah, jika begitu. Buk Jungho mengklik lidahnya, kecewa. Jika kau pernah berubah pikiran dan ingin bergabung dengan klan, pastikan untuk mengunjungi klan Gongmyo. Sebagai seorang elder eksternal, dedikasi tulusku kepada klan Gongmyo menunjukkan betapa luar biasanya kehidupan di sini, bukan? Klan Cheongmun hanyalah medan perang di mana seseorang harus terus berjuang untuk membuktikan diri jika kekuatan mereka belum terverifikasi. Dan klan Byeok, mereka hanya bunga dinding, membosankan dan bodoh. Pastikan untuk mencari klan Gongmyo jika kau lelah dengan gaya hidup kultivator lepasmu. Ya, sepertinya aku akan. Kenapa dia begitu bersemangat merekrutku? Promosi yang dia lakukan untuk klan Gongmyo terasa sangat tulus. Setelah bertukar basa-basi dengan Buk Jungho, aku meninggalkan kota Cheonsaek dan menuju wilayah klan Cheongmun. Aku berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi pelatihan seperti sebelumnya dan bertemu Cheongmun Ryong. Lagi pula, bukankah seharusnya aku melihat bagaimana kehidupannya setidaknya sekali? Saat aku memasuki kantor pendaftaran untuk konferensi pelatihan klan Cheongmun. Wow, apa yang kita miliki di sini? Bakat baru. Tiba-tiba, seorang raksasa berotot muncul dari sudut kantor. Seorang kultivator Ki Building. Dan aku mengenalnya. Dia adalah Cheongmun Ryokshin, seorang elder Ki Building. Aku kadang menyapanya selama kehidupanku sebelumnya ketika aku belajar di bawah guruku. Seorang pria yang berada tepat di belakang guruku dalam peringkat pertemuan pertarungan abadi. Saat aku terkejut, Cheongmun Ryokshin mendekatiku, meraih bahuku, dan berteriak. Seorang kultivator Ki Refining di tingkat ekstrim, dan kesadaranmu hampir sebanding dengan Ki Building. Betapa luar biasa. Kau, bergabunglah dengan klan Cheongmun. Aku akan mendukung siapapun yang menantang Ki Building. Ah, tidak, aku. Diam. Aku tidak akan mengizinkan penolakan. Apakah kau pikir bakat seperti dirimu umum? Sial. Ternyata, menjadi kultivator Ki Refining di bintang ke-14, tepat sebelum Ki Building, lebih berharga daripada yang aku kira. Memang, di mata mereka, aku adalah bakat setingkat elder yang hanya menunggu sedikit dukungan. Tidak terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Aku segera melarikan diri dari kantor pendaftaran. Aku tahu mereka semua agresif kecuali guruku dan beberapa lainnya, tetapi aku tidak mengharapkan tingkat ketegasan ini. Boom! Pintu masuk kantor pendaftaran meledak, dan Cheongmun Ryokshin menerjang ke arahku seperti orang gila. Kau! Kenapa kau tidak mau menjadi bagian dari klan Cheongmun? Aku akan menjadikanmu menantu keluargaku. Tunggu, tunggu. Aku hanya datang untuk bertemu Cheongmun Ryong. Apa? Kau datang untuk menemui saudaraku? Dia terhenti. Cheongmun Ryokshin berhenti di udara, lalu mengusap dagunya dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Memang benar saudaraku memiliki banyak hal untuk diajarkan. Baiklah. Jadi kau ingin menjadi muridnya? Tidak, itu bukan yang aku. Baiklah. Maka kau akan menjadi muridnya atau menantu keluargaku. Kepalaku mulai sakit. Aku tahu dia keras kepala, tetapi ketika aku adalah murid Cheongmun Ryong, aku tidak melihat keserakahan seperti itu. Namun, bertemu denganku sekarang, seorang kultivator Ki Refining bintang ke-14, tampaknya membangkitkannya. Baiklah.
Aku akan mengatur agar kau bertemu dengannya. Tetapi kau tidak boleh pergi ke klan lain. Kau akan menjadi menantu keluargaku atau muridnya. Aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam masalah. Pertemuan dengan Cheongmun Ryokshin sangat tak terduga. Tetapi Cheongmun Ryong sama seperti sebelumnya. Di wilayah dekat rumah utama klan Cheongmun. Pertemuanku dengan Cheongmun Ryong terjadi lagi. TCH, di usia yang begitu muda kau telah mencapai ekstrim Ki Refining. Dengan bakat seperti itu, mengapa mencariku? Aku setuju untuk bertemu denganmu karena Ryoksin menyusahkan. Tetapi jika kau punya pertanyaan, ajukan dengan cepat dan pergi. Dia belum berubah. Bahkan jika aku hidup beberapa kehidupan. Orang-orang tidak berubah. Aku memiliki 5 elemen spiritual rods. Aku dengan hati-hati mengungkapkan akar spiritualku, dan melihat sekilas keterkejutan di mata Cheongmun Ryong. 5 elemen spiritual rods? Seseorang dengan 5 spiritual rods mencapai ekstrim Ki Refining di usia ini? Tidak, jangan bicara omong kosong. Alih-alih menjelaskan, aku melafalkan pemahamanku tentang 72 Earthly Shatru Words. Kali ini, bukan melalui hak pemenang dari konferensi pelatihan aku bertemu dengan guruku. Ini karena Cheongmun Ryokshin, seorang Elder Ki Building, telah mengatur panggung untukku, seorang kultivator Ki Refining puncak dengan potensi. Jadi, tampaknya tepat untuk menghabiskan semalam berdiskusi dengan Cheongmun Ryong. Saat aku berbicara tentang pemahamanku dan pengalaman tentang 72 Earthly Shatru Words, kilatan ketertarikan muncul di mata Cheongmun Ryong. Jadi begitu. Dengan tingkat pemahaman itu, kau telah mengukir jalanmu mengikuti metode Understanding Before Breakthrough. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang lain sepertiku. Kami menghabiskan sepanjang hari terbenam dalam percakapan. Cheongmun Ryong juga tampaknya senang bertemu seseorang yang memahami metode Understanding Before Breakthrough sebaik aku, dan dia tidak berhenti berdiskusi. Hari berikutnya tiba. Pemahaman dan realisasimu hingga bintang ke-7 dan ke-8 dari Ki Refining tidak kalah dengan diriku. Mengesankan. Kau benar-benar adalah bakat yang langka. Aku berdiskusi dengan Cheongmun Ryong tentang realisasiku dari bintang pertama hingga ke-14 dari Ki Refining. Pengalaman dan wawasan berulangku hingga bintang ke-7 dan ke-8, aku sadari, sebanding dengan Cheongmun Ryong. Aku juga bersemangat menanyakan tentang realisasiku dari bintang ke-9 hingga ke-14, dan khususnya tentang prinsip dan metode transisi dari bintang ke-14 dari Ki Refining ke Ki Building. Kini, aku telah cukup memahami prinsip dan teori-teori ini. Sebelum kami menyadarinya, pagi telah tiba. Apakah kau tidak ingin menjadi muridku? Sekali lagi, Cheongmun Ryong, setelah melihat tingkat keahlian pemahamanku sebelum breakthrough, tampaknya tertarik untuk menjadikanku muridnya. Aku menjawab dengan senyum lembut. Meski diajari hanya sehari, mereka akan menjadi ayah seumur hidup. Kau sudah menjadi guruku. Berhenti memuji. Menjadi guru selama sehari dan semacamnya, aku benar-benar ingin menjadikanmu sebagai muridku yang sebenarnya. Apakah kau benar-benar tidak berniat bergabung dengan keluarga utama kami? Aku tersenyum pahit dan membungkuk kepada guruku. Aku memiliki tugas yang tidak sejalan dengan bergabung dengan klan. Aku khawatir itu tidak mungkin. Guruku terdiam. Setelah sejenak hening, dia menghela napas lembut. Aku tidak bisa menahan seseorang yang ingin pergi. Jarang sekali aku menemui seseorang yang sepadan sepertimu. Baiklah, pergi. Pergi saja. Aku membungkuk kepada guruku dan meninggalkan ruangan tempat kami berbicara. Selamat tinggal. Justru saat aku akan meninggalkan wilayah klan Cheongmun. Tut! Seorang pria paruh baya berotot. Cheongmun Ryokshin memblokir jalanku dengan ekspresi tegas. Kemana kau akan pergi? Permisi? Aku bertanya kemana kau pergi. Aku baru saja pergi setelah menerima ajaran dan mengucapkan selamat tinggal kepada Grandmaster Cheongmun Ryong. Apa? Boom!
Sebuah ledakan kekuatan yang kuat meluap. Betapa beraninya kau menerima ajaran dari Elder Cheongmun Ryong selama sehari penuh dan kemudian mencoba melarikan diri tanpa memenuhi tugasmu sebagai murid. Tidak, bukan begitu. Kau yang tidak tahu terima kasih. Kau berani meremehkan klan Cheongmun yang besar. Aku tidak bisa membiarkan seseorang seberani dirimu menjadi murid Elder Cheongmun Ryong. Aku akan mencocokkanmu dengan cabang keluarga yang sesuai dan menjadikanmu menantuku. Wos! Tangan Cheongmun Ryokshin melesat ke arahku. Aku merasakan dingin merayap di tulang punggungku. Jika dia menangkapku, aku akan dipaksa untuk menikah. Swos! Aku menghindari tangkapannya dan melompat ke udara. Kau berani melarikan diri. Rumble! Gumpalan tanah terangkat dari tanah dan melayang ke arahku. Setiap gumpalan berubah menjadi tangan yang mencoba menangkapku. Aku segera mengeluarkan gang spear dari tanganku. Bang! Cerak, cerakle. Bola bercahaya itu berputar di sekelilingku, meledakkan semua tangan tanah yang mencoba menangkapku. From. Aku menghubungkan gang spear, mempercepat pikiranku. Zoom. Pada saat yang sama, aku dengan cepat bergegas melalui udara, menuju keluar wilayah. Aku bisa merasakan kebingungan Cheongmun Ryokshin di belakangku. Cheongmun Ryokshin berdiri dengan ekspresi terheran-heran, menyaksikan arah Seo Eun-hyun yang melarikan diri. Melarikan diri dari tangan seorang kultivator Ki Building. Di antara kultivator di tahap Ki Refining, bahkan perbedaan satu bintang memiliki ketimpangan kekuatan yang signifikan. Namun, jarak antara tahap Ki Refining dan Ki Building tidak dapat dibandingkan. Seo muda yang baru saja melarikan diri, meskipun dia berada di puncak Ki Refining, seharusnya tidak dapat menandingi seorang kultivator Ki Building tingkat menengah dari Cheongmun. Awalnya, rencananya adalah menangkap pemuda itu dengan teknik khusus Cheongmun dan memaksanya menikah dengan salah satu keturunannya. Tetapi dia mematahkan mantra dan melarikan diri. Seorang pemuda Ki Refining puncak yang tidak berarti. Ki Building. Sebuah senyuman menyeringai menyebar di wajah Cheongmun Ryokshin. Dia segera menjadi petarung tingkat Ki Building. Banyak elder di atas tahap Naschen Soul, yang dianggap sebagai bakat yang dapat digunakan, naik ke alam yang lebih tinggi, menguras benua. Menghilangnya kultivator kuat di atas Realm Core Formation telah mengacaukan keempat arah. Di saat-saat seperti ini, seorang bakat Ki Refining puncak dengan potensi untuk mencapai tahap Ki Building adalah harta yang langka. Lebih jauh di antara mereka, seseorang yang bisa sedikit melawan kultivator Ki Building, meskipun hanya di Ki Refining. Dia adalah tangkapan besar. Haha. Aku akan memaksanya minum ramuan dan menikahkannya dengan keturunanku. Mata Cheongmun Ryokshin berbinar liar. Dia mengeluarkan perangkat transmisi dan mengirim pesan kepada beberapa elder Ki Building terdekat. Kemudian, dia masuk ke sebuah rumah di perkebunan tempat Cheongmun Ryong berada, di mana Seo Eun-hyun telah berdiskusi. Ryong Hyun-nim, kenapa kau tidak menangkap bakat seperti itu? Dia bilang dia memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Apa yang bisa aku lakukan? Hyung-nim, itu membuat frustrasi. Anak itu menepi seranganku dan melarikan diri. Apa? Apakah kau tidak mengerti? Anak itu bisa dengan mudah memenuhi peran sebagai elder Ki Building jika kita membawanya masuk. Hyung-nim, sepertinya kau juga menyukai anak itu. Kenapa kau tidak menangkapnya? Jujurlah pada dirimu sendiri, Hyung-nim. Bukankah kau mencari seseorang yang bisa memahami pengetahuanmu? Cheongmun Ryokshin melanjutkan. Menangkapnya sejalan dengan perintah ketua klan untuk membina bakat dalam persiapan menghadapi situasi politik yang kacau mendatang. Ini juga berarti, Hyung-nim, kau bisa menemukan seorang murid untuk mewarisi harapan seumur hidupmu. Ini membuat frustrasi. Seberapa lama kau hanya akan menunggu? Ini adalah apa yang selalu kau inginkan, Hyung-nim, mengapa duduk dan ragu?
Jujurlah. Cheongmun Ryong terdiam sejenak. Kemudian dia menatap ke atas, menemui mata Cheongmun Ryokshin. Cheongmun Ryokshin terkejut dengan keinginan yang intens di mata Ryong. Ya, kau benar. Cheongmun Ryong berdiri. Itu sejalan dengan perintah ketua klan, dan aku harus lebih jujur pada diriku sendiri. Cheongmun Ryokshin merasakan tekanan spiritual yang luar biasa. Sudah lama aku tidak melihat Hyongnim seperti ini. Sosok menjulang dari klan Cheongmun bangkit. Ini adalah anak pertama yang memahami pengetahuan berharga di klan yang dikuasai otot ini. Ya, aku harus menangkapnya sekarang. Mata-matanya berkilau dengan cahaya hijau. Aku menendang udara dan mencapai tepi wilayah klan Cheongmun. Di depan ada penghalang pelindung klan. Aku memperluas kesadaranku. Sebuah bintang cahaya memancar dari tanganku. Kemudian, apakah ini orang yang diperintahkan Ryokshin untuk ditangkap? Seorang Elder Key Building terbang ke arahku. Saat dia membentuk segel tangan, penghalang klan menguat. Serahkan saja. Kuaang. Mengabaikan kata-kata Elder itu, aku mengirimkan gang spare ke arah penghalang. Sebuah ledakan besar menggema, dan sebuah lubang muncul di penghalang. Apa? Elder Key Building itu terkejut, dan aku dengan cepat melewati penghalang, melarikan diri dari wilayah. Namun, aku tiba-tiba merasakan dingin. Di belakangku, dua tekanan spiritual besar mengejarku. Guruku? Guruku dan Cheongmun Ryokshin dengan cepat mengikutiku. Berhenti, kau. Saat ditangkap, kau akan dinikahkan dengan keturunanku. Apa omong kosong? Dia untuk menikah dengan keturunanku. Apapun. Yang pertama menangkapnya memutuskan siapa yang dinikahi. Dia tidak akan melarikan diri menjadi anggota keluarga kami. Kepala ini. Kenapa? Aku mempercepat kemampuan mental dan menendang udara lagi. Dalam sekejap, aku memperlebar jarak di antara kami. Tetapi begitu mereka terbang, mereka mendekat lagi. Aku harus melarikan diri ke Yangwo. Aku bergegas ke timur, menendang melalui udara. Di belakangku, kekuatan spiritual atribut kayu yang sangat besar berputar, dan sosok kayu raksasa terbentuk di udara, mengejarku. Kau tidak bisa melarikan diri. Kilatan. Mantra pengekangan besar melesat dari sosok kayu itu. Aku tidak bisa ditangkap. Aku melepaskan gang spare. Dipanggil dari dunia niat, klon yang identik dengan diriku muncul, melepaskan niat. Wos! Gangki yang aku infuskan ke dalam gang spare muncul, membentuk ribuan sword gang di udara. Cheongmun dan guruku menyaksikan dengan kagum. Apakah ini teknik externalizing spirit? Boom, bang, boom. Sword gang dari gang spare bertabrakan dengan mantra pengekangan, menetralkan mereka. Keinginanku semakin kuat. Teknik apa yang telah dia kuasai? Tidak ada waktu untuk berpikir, Hyongnim. Dia sedang melarikan diri. Tanah di sekitar Cheongmun Ryokshin berkumpul di sekeliling tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok tanah raksasa, identik dengan Cheongmun Ryokshin, melangkah di atas tanah. Boom! Dengan tamparan yang kuat, puluhan tangan tanah raksasa muncul dari tanah, menjangkau ke arahku. Biarkan saja ditangkap dan menikah. Sial, aku punya hal-hal yang harus dilakukan. Aku menembakkan gangki ke segala arah, tetapi itu tidak bisa menggores mantra tingkat Key Building. Tangan tanah segera membentuk penjara, menjebakku. Kilatan. Tetapi aku sudah meregenerasi gang spare lainnya. Cahaya berputar, menciptakan jalan keluar untukku. Aku mempercepat pikiranku. Menghindari satu set mantra pengekangan kayu lainnya, aku dengan cepat menuju ke timur. Pengejaran oleh para elder klan Cheongmun berlanjut selama berhari-hari. Beberapa elder lainnya, yang dipanggil oleh Cheongmun Ryokshin, bergabung dalam pengejaran, membombardirku dengan mantra saat aku melarikan diri. Pada hari keempat melarikan diri,
Aku merasakan sensasi aneh. Berapa kali aku telah menggunakan Gangspere? Apakah aku pernah bergantung padanya dengan begitu putus asa sejak mencapai Ultimate Pinnacle? Aku mengapungkan Gangspere di atas tanganku, merasakan sesuatu yang belum pernah aku pahami sebelumnya. Gangspere selalu bereaksi terhadap prinsip tiga talenta. Mengapa itu? Alasan yang tidak diketahui saat itu, tetapi sekarang tampaknya jelas. Ada diri lain di dalam Gangspere. Dalam cara tertentu, Gangspere adalah seseorang. Tetapi seseorang tidak terdiri dari dirinya sendiri saja. Dibentuk dan hidup di bawah anugerah langit dan bumi. Seseorang dibentuk melalui banyak hubungan, mungkin bahkan termasuk langit dan bumi. Kesadaran ini datang selama pengejaran oleh guruku. Jika anugerah seorang guru seperti langit dan bumi, maka langit dan bumi telah memberiku sesuatu yang signifikan. Mungkin. Jika banyak hubungan yang aku bentuk telah menjadikanku siapa aku, maka apa yang langit dan bumi berikan juga bagian dari diriku. Cahaya di tanganku bergetar. Berpusat pada diriku, aku membagi cahaya menjadi yin dan yang, langit dan bumi. Siklus langit dan bumi mulai berputar di sekeliling orang itu. Jadi begitu. Akhirnya, aku melihat jalan lebih dalam ke Ultimate Pinnacle. Gangspere terbelah menjadi dua. Dengan ledakan energi, aku meluncurkan kedua Gangsperes ke sisi yang berbeda, menghapus banyak mantra dalam sekejap. Mengangkat dua bola lagi, aku menyadari banyak kemungkinan lainnya terbuka. Percepat, 3 kali lipat. Sejumlah besar akar kayu spiritual menutupi langit dan bumi, berubah menjadi penjara yang mencoba menangkapku. Namun, aku menyelami momen yang cepat itu, melarikan diri melalui celah kecil tepat sebelum penjara mengeras. Anak ini, dia semakin cepat. Sekarang, perbatasan Yang Wo sudah dekat. Aku turun ke tanah, berlutut, dan membungkuk dalam-dalam ke arah Cheongmun Ryong. Aku telah mendapatkan pencerahan ini melalui hati guruku. Aku belum membentuk hubungan yang sedalam kehidupan sebelumnya. Orang ini bukan orang yang sama dengan orang itu. Namun, meskipun begitu, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Karena anugerah guruku sebesar langit dan bumi. Aku bisa memahami sedikit tentang langit dan bumi. Terima kasih. Dan, aku minta maaf. Aku tidak bisa menikah atau terikat pada suatu klan. Apa yang terjadi jika aku menikah dan memiliki anak? Apa yang menjadi pikiranku jika mereka menghilang dengan regresi? Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Selain itu, terikat pada suatu klan, terutama setelah aku menunjukkan kekuatanku, berarti diperlakukan sebagai elder dan dicegah untuk bepergian ke negara lain. Aku perlu mengunjungi Yang Wo, pergi ke Shengzi untuk mencari jejak Golden Divine Heavenly Thunder Sect, dan mempelajari metode binatang iblis di Laut Angin Hitam. Terikat pada klan Cheongmun akan sulit bagiku. Terima kasih atas perhatianmu. Aku benar-benar berterima kasih. Setelah perpisahan terakhir, aku dengan cepat melintasi perbatasan Yang Wo, meninggalkan banyak mantra yang mengejarku. Cheongmun Ryong tampaknya menyesuaikan aliran urat naga, tetapi hanya sampai batas tertentu. Setelah berada di dalam Yang Wo, urat naga tidak lagi bergetar, dan para elder Cheongmun menghentikan pengejaran mereka. Itu sangat mendebarkan. Aku hampir tertangkap. Aku menghela napas kecil dan mengatur diriku kembali setelah melintasi beberapa gunung lagi. Aku merasa aneh. Mereka yang sebelumnya tidak memperhatikanku berubah reaksi secara dramatis setelah aku mencapai puncak Kirefining. Perutku merasa mual. Mungkin ini adalah penyakit daratan karena telah melayang di udara terlalu lama dan kemudian tiba-tiba berjalan di tanah yang stabil. Aku merasa aneh dan mual. Tiba-tiba, melihat ke tanah, aku menyadari air mata mengalir dari mataku. Ah, itu dia. Aku memahami mengapa aku merasa aneh, mengapa aku mual. Aku ingin ditangkap. Aku tahu klan Cheongmun adalah klan yang baik.
Aku tahu para elder yang berusaha menangkapku dengan keras adalah orang-orang baik. Klan Cheongmun, yang dikenal karena kekuatan dan kebanggaannya, adalah tempat yang aku kenal dengan baik. Mungkin aku bisa menikah di sana, menjadi menantu, dan menerima ajaran dari guruku. Berinteraksi dengan para elder dan hidup bahagia. Memang, aku menginginkan itu. Tapi lalu apa? Semua itu menghilang. Semua itu menjadi tidak ada, terlupakan. Bahkan sekarang, melihat guruku dan para murid lagi, aku merasakan betapa berbeda koneksi ini dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Jika aku berbaur, memiliki anak, dan terbenam dalam koneksi itu, siksaan apa yang harus aku tanggung? Dari pencerahan yang baru saja aku dapat, aku tahu. Manusia tidak terdiri hanya dari dirinya sendiri. Sebuah makhluk dibentuk dalam hubungan manusia, langit, dan bumi. Namun, jika semua hubungan itu akhirnya runtuh dan menghilang, apa arti kehidupan makhluk itu? Selamat tinggal. Menahan perasaan mual ini, aku membungkuk lagi ke arah guruku. Suatu saat, di masa depan yang jauh, setelah aku hidup kehidupan yang nyata, aku akan menyapamu lagi. Aku pergi untuk mencari Kim Yang Hun. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya di tahun-tahun senja hidupku aku akhirnya meninggalkan jalur kenaikan dan menemukan Kim Yang Hun. Pada saat itu, Kim Yang Hun sudah melampaui batas ekstrim dari puncak tertinggi. Lalu, sampai level apa Kim Yang Hun, yang kini memiliki pengalaman sekitar 10 tahun, sudah mencapai? Tampaknya untuk saat ini, klan Makli masih menguasai kekuasaan kekaisaran. Sepertinya baik klan Jin maupun Kim Yang Hun belum rebut tahta. Namun, menurut rumor, kaisar dan pangeran mahkota dibunuh oleh sosok misterius. Itu pasti Kim Yang Hun. Dari apa yang aku kumpulkan, Kim Yang Hun belum melakukan kontak dengan klan Jin dan tampaknya sedang dalam pelarian. Dalam hal ini, tampaknya tidak mungkin untuk memasuki wilayah klan Jin melalui cara yang sah. Meski begitu, aku harus melihat wajah mereka setidaknya. Aku menuju ke wilayah klan Jin dan melepaskan Gang Spare. Wos! Di udara kosong. Sebuah lubang ditusuk dalam formasi yang tersebar di sekitar domain. Setelah sepenuhnya menghapus keberadaanku dengan catatan transendensi budidaya dan exhausting martial arts serta teknik kesadaran tersembunyi, aku masuk ke dalam. Apakah alarm berbunyi atau tidak? Para kultivator klan Jin melompat keluar ke segala arah untuk berjaga, tetapi tidak ada yang bisa mendeteksiku. Meninggalkan para kultivator di belakang, aku menuju ke arena latihan di mana para disiple berlatih. Tidak ada siapa-siapa. Baik arena latihan maupun tempat tinggal disiple kosong, dipenuhi debu. Sepertinya setelah kematian kaisar dan pangeran mahkota, klan Jin memutuskan untuk tidak mengoperasikan unit pembunuh. Kalau begitu, aku mengingat kembali kenangan kehidupan masa lalu dan menuju ke tempat tinggal para disiple di dalam domain. Seperti yang diharapkan. Para disiple tersebar di seluruh wilayah, mempelajari pekerjaan orang-orang biasa. Wajah mereka terlihat jauh lebih muda dibandingkan kehidupanku yang lalu. Dewasa muda, berwajah segar, sedang mempelajari berbagai tugas di sana-sini. Setelah mengamati mereka tanpa tujuan selama beberapa saat, aku tersenyum lembut dan segera keluar melalui pembukaan yang aku buat. Setelah meninggalkan klan Jin, aku memutuskan untuk mencari Kim Yang Hun terlebih dahulu. Mengingat kepribadian Kim Yang Hun, pengejaran klan Makli, dan fitur geografis Yang Wo, aku mempersempit kemungkinan tempat persembunyian Kim Yang Hun dengan menggabungkan informasi dari kehidupan masa laluku. Tak lama kemudian, aku berangkat menuju tempat persembunyian Kim Yang Hun yang mungkin. Di sekitar kota Bakju di Yang Wo, di antara deretan pegunungan. Dia kemungkinan bersembunyi di sebuah pemukiman di sana. Ketuk, ketuk,
Ketuk. Aku melangkah melalui udara menuju arah sebuah benteng gunung di antara deretan pegunungan. Gunung-gunung yang megah terbuka, dan aku bisa melihat orang-orang yang ramai di bawah. Memang, dia ada di sini. Aku memperkuat penglihatanku untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang yang ramai itu dan tersenyum sinis. Mereka semua sedang berlatih seni bela diri. Semua seni bela diri yang familiar. Meskipun bukan Severing Mountain Swordsmanship atau Severing Vein Saber Method, setiap dari mereka memiliki jejak Kim Yang Hun. Saat aku melangkah dengan teknik forward stepping dan melihat ke bawah. Wos! Sebuah kilatan cahaya menyebar di udara dan melesat ke arahku. Hut! Namun saat aku menjentikan jariku, kilatan cahaya itu menghilang dan lenyap. Ini adalah terpusat di sekelilingku di semua 6 arah, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan terwarnai dengan gugusan gangki. Dual Energy Sword Control. Aku mengangkat sebuah gangspere ke dalam tanganku. Aku mentransfer kesadaran lain dan menyematkan gangspere di antara kumpulan cahaya yang melesat ke arahku. Aku merebut kendali atas gangki. Wom! Gangki berkumpul di udara di bawah kehendakku dan berbaris. Kemudian, aku merasakannya dengan jelas. Sebuah seni bela diri yang diam-diam memotong melalui kesadaranku dan menerobos persepsiku. Aku menguatkan kesadaranku dan meluncurkan gangki yang telah direbut ke arah pendekat yang licik. Boom! Sebuah sosok melompat di udara seperti penampakan dan membelokkan tumpukan gangki yang telah aku lemparkan. Apa? Siapa kau? Bagaimana mungkin seorang kultivator sepertimu? Haha, seorang kultivator, katamu. Itu sangat meremehkan. Aku bahkan belum menggunakan mantera budidaya yang mendalam. Itu murni sebuah prestasi keterampilan bela diri. Wom! Saat aku mengumpulkan ribuan gugusan gangki menjadi sebuah gangspere di tanganku, matanya membesar. Sudah lama tidak bertemu, Direktur Kim. Kau adalah... Dan kemudian, saat dia akhirnya mengingat wajahku, mata Kim Yang Hun membesar. Wakil Manajer SEO. Sudah lama aku tidak mendengar gelar itu. Namun, aku lebih fokus pada tatapan Kim Yang Hun daripada gelarku. Sungguh, sampai sejauh mana Kim Yang Hun telah mencapai saat ini? Realm apa yang telah dia capai? Aku rasa aku tahu, tetapi... konfirmasi diperlukan. Wos! Gangspere di tanganku terbelah menjadi 2. Aku menyerap satu untuk mempercepat kemampuan mentalku dan mengangkat yang lainnya di ujung jari. Bang! Merobek kekosongan, aku mencapai Kim Yang Hun dan menusukkan tanganku yang memegang gangspere yang terangkat. Kim Yang Hun bereaksi cepat tepat sebelum tanganku bisa menyentuhnya, hampir menghindari seranganku. Dia belum bisa mempercepat fasilitas mentalnya. Wos! 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 Gangki bertumpuk di atas kekosongan. Namun itu kacau. Wos! Sebuah aura kuat kontrol muncul di sekitar gangspereku, sepenuhnya merebut kendali atas gangki Kim Yang Hun. Ribuan helai gangki yang terbungkus di dalam kekosongan semua bergerak di bawah kehendakku. Apa? Ribuan kendali pedang di bawah perintahku secara teratur menyegel 6 arah di sekitar Kim Yang Hun, menekannya. Kim Yang Hun, meskipun panik, terus memasukkan niatnya dengan tenang berusaha untuk merebut kembali kendali atas gangki yang telah aku ambil. Pada saat yang sama, mungkin menyadari bahwa dia tidak boleh mendekatiku, dia memperpanjang dan mengayunkan gangki dari jarak jauh. Indra tempurnya sangat baik. Belum genap 10 detik sejak kami mulai bertarung, tetapi dia sudah terbiasa bertarung melawan seorang ahli puncak tertinggi dan memahami triknya. Di atas itu, dia terus mencoba berbagai cara untuk merebut kembali kendali atas gangki, dan penggunaan niatnya semakin halus. Namun, boom! Kekosongan robek. Suara retakan bergema, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah berada tepat di depan Kim Yang Hun.
Perbedaan realm tidak bisa dihindari. Bang! Aku mengayunkan tanganku yang memegang Gangspere. Kali ini, Kim Yang-hun tidak terburu-buru menghindar. Sebaliknya, dia bergerak lancar seperti air, menghindari seranganku dan membalas. Gerakan ini, itu sistematis. Namun, itu adalah gerakan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hanya ada satu jawaban. Dia baru saja menciptakan seni bela diri hanya untuk melawanku. Ini mungkin terdengar gila, tetapi Kim Yang-hun adalah seseorang yang melihat Severing Mountain Swordsmanship dan menciptakan Severing Vein Saber Method dalam waktu hanya 2 atau 3 bulan belajar seni bela diri. Ini adalah seni bela diri yang disesuaikan untukku, diciptakan di tempat saat berduel denganku. Jika itu Kim Yang-hun, dia benar-benar bisa menciptakan seni bela diri yang sesuai untuk situasi untuk melawanku di tempat. Kegembiraan mulai mengembang di dalam diriku. Aku tersenyum lebar dan mengulurkan tanganku lagi. Ini sangat Kim Yang-hun. Gerakan Kim Yang-hun sesaat mempercepat dan bereaksi terhadap kecepatanku, menendang seranganku. Bukan Gangspereku, tetapi pergelanganku. Ah! Di mataku, yang telah mencapai puncak tertinggi, aku bisa memperkirakan bagaimana dia melakukannya. Dia sesaat mempercepat aliran energi dalam tubuhnya, mengoptimalkan gerakannya sesuai aliran, dan meningkatkan kecepatan reaksi instannya untuk sesaat. Itulah seni bela diri yang dia ciptakan di tempat untuk digunakan melawanku. Pada awalnya, dia hanya sibuk menghindar. Pertarungan kedua, dia menghindar dengan lancar. Pertarungan ketiga, dia menendang lenganku. Dia tumbuh dengan setiap pertukaran, detik demi detik. Tingle, tingle. Sebuah sensasi dingin menyelimuti seluruh tubuhku. Aku bisa menebak realm Kim Yang-hun. Saat ini, sekitar 10 tahun, dia berada di realm 5 energi berkumpul ke asal. Dia bukan tandinganku, seorang puncak tertinggi, baik dalam pengalaman maupun keterampilan murni. Namun, bakat gila itu terus menciptakan seni bela diri untuk melawanku saat dia bertarung denganku. Hanya, aku tidak bisa tidak mengagumi. Kim Yang-hun cepat mencampurkan beberapa seni bela diri dan menyerangku. Sekali lagi, itu adalah seni bela diri yang belum pernah aku lihat. Pada saat yang sama, aku bisa merasakan bahwa itu ditujukan dan diciptakan hanya untukku. Itu pasti dibuat baru saja. Namun, itu adalah seni bela diri yang sangat baik dipersiapkan untuk menghadapi seseorang yang lebih cepat dan lebih kuat darinya. Namun, boom! Tanpa mempercepat pemikiranku dengan Gangspere, aku mengapungkan 2 Gangsperes di sampingku dan berlari menuju Kim Yang-hun, merobohkan seni bela dirinya dengan kekuatan murni. Kemudian, aku meraih kepala Kim Yang-hun dan menangkapnya. Aku mengangkat lututku dan menyerang. Kim Yang-hun dengan cepat mengerahkan gangki pelindung di dagunya untuk menyerap guncangan. Tetapi aku memanfaatkan momen saat dia kehilangan keseimbangan untuk membalikkan tubuhnya dan melemparkannya ke bawah. Kemudian, menggunakan jatuh 1000 berat, aku menekannya dari atas saat kami berdua jatuh. Kami mulai jatuh bersama. Kim Yang-hun berusaha mati-matian untuk melepaskanku di udara, tetapi aku tetap bertahan di atasnya. Ketika Kim Yang-hun mengayunkan sabernya, gangki berbentuk gergaji berputar ke arahku. Dia berputar 3 kali di udara, mempercepat secara instan. Serat-serat tipis gangki meluncur keluar, secara diam-diam menargetkanku di kekosongan. Semua ini adalah seni bela diri yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan semua itu jelas diciptakan untuk melawanku. Kim Yang-hun sedang menciptakan seni bela diri secara real-time, melakukan segala yang dia bisa untuk mengusirku. Tanah semakin mendekat. Para seniman bela diri yang berlatih di benteng melihat kami jatuh dan panik. Haah! Dalam sekejap, seni bela diri lain yang baru saja dia ciptakan diaktifkan. Gangki Kim Yang-hun terfokus di satu titik, menunjukkan daya ledak yang luar biasa. Itu bukan Gangspere, prinsipnya sepenuhnya berbeda. Hanya bentuknya yang agak mirip.
Namun, kekuatan ledakan itu sesaat memisahkanku dari Kim Yang-hun. Dalam momen itu, Kim Yang-hun memutar tubuhnya, mempercepat dengan cepat dan menyatu ke dalam kekosongan seperti hantu dengan catatan transendensi budidaya dan exhausting martial arts. Dalam sekejap, Kim Yang-hun berada di atasku, meraih pakaianku. Tanah tepat di depan kami. Dia berniat untuk menghancurkanku tepat ke tanah. Dalam satu momen, aku membaca aliran energi di dalam tubuh Kim Yang-hun dan menggunakan aliran itu untuk membalikan situasi. Situasi, di mana Kim Yang-hun akan menghancurkanku ke tanah, terbalik, dan sekarang aku yang akan melakukan hal yang sama padanya. Boom! Debu terbang, mengguncang sekeliling. Burung-burung di pegunungan yang tenang terbang ke atas, dan daerah itu menjadi gaduh. Tingle. Aku merasakan nyeri menjalar di tanganku yang memegang Kim Yang-hun dan tersenyum sedikit. Sebagai seorang Master 5 energi berkumpul ke asal, aku tahu dia akan melindungi dirinya dengan gangki defensif saat aku menghancurkannya ke tanah. Tetapi dalam sekejap itu, dia menciptakan seni bela diri lain yang mentransfer sebagian dari dampak jatuh padaku, memberikan serangan balik yang menyakitkan. Sungguh bakat luar biasa, tidak heran dia berhasil menyergap dan membunuh kultivator Ki Building bahkan ketika dia hanya berada di 5 energi berkumpul ke asal. Dia menciptakan seni bela diri yang dioptimalkan di tempat, tergantung pada siapa yang dia hadapi. Monster, tak terbayangkan, menakjubkan, istilah semacam itu tidak cukup untuk menggambarkan bakatnya, yang ada di dimensi yang berbeda. Sebuah bakat yang tidak akan muncul lagi dalam 1000 tahun, sebelumnya dan sesudahnya? Nonsense. Bahkan dalam 10.000 tahun, sebelumnya dan sesudahnya, kemungkinan tidak akan ada seniman bela diri yang melebihi bakat Kim Yang-hun. Aku melangkah turun dari atas Kim Yang-hun dan mengibaskan tanganku. Silakan bangkit, Direktur. Aku percaya kau pasti mendapatkan banyak dari pertarungan ini. Pertarungan? Apakah itu pertarungan? Kau menyerang seolah ingin membunuhku. Aku hanya berjuang mati-matian untuk hidupku. Haha, awalnya aku berniat membuatnya terasa seperti pertarungan ringan. Tapi bakatmu luar biasa besar, jadi aku memang memasukkan beberapa gerakan serius. Kim Yang-hun tertawa dan bangkit, mengibaskan pinggangnya. Gerakan serius? Kau bahkan tidak menyerap masa itu untuk mempercepat di akhir dan hanya mendorongku dengan kekuatan murni. Apakah kau mengejekku? Saat kami berbincang, para bandit yang sebelumnya melarikan diri mulai mengintip. Melihat mereka, Kim Yang-hun mengernyit dan berteriak. Kau semua. Ada tamu di sini, apa yang kalian tunggu? Cepat siapkan untuk menyambut tamu. Ya, ya. Pemimpin? Siapa mereka? Tidak banyak. Mereka berniat merampok desa tempat aku bersembunyi, jadi aku mengalahkan mereka hampir sampai mati dan mereformasi mereka untuk memanfaatkan mereka. Itu patut dipuji. Kami mengobrol dan perlahan-lahan mengurai reuni setelah 10 tahun. Beberapa hari berlalu. Selama hari-hari ini, aku mengajarkan Kim Yang-hun seni bela diri dan memberinya kunci untuk naik ke puncak tertinggi. Dalam kecepatan ini, dia akan mencapai puncak tertinggi dalam waktu setengah tahun. Laju pertumbuhannya sangat gila. Selain itu, ini baru 10 tahun. Aku memiliki sekitar 40 tahun tersisa sebelum aku mati. Dalam waktu itu, bisakah dia melampaui catatan jalur yang melampaui dan seni bela diri dalam kehidupan ini? Benar. Mari kita beri sedikit bantuan kepada Kim Yang-hun. Melihat bakat Kim Yang-hun, aku semakin bertekad untuk mempelajari metode binatang iblis. Jika seni bela diri manusia mirip dengan yang dimiliki iblis, mungkin kita juga bisa belajar dari binatang iblis mengenai realm yang kita aspirasi untuk capai. Sama seperti manusia belajar teknik bela diri dari hewan. Bisakah realm berikutnya juga dipelajari dari binatang iblis? Aku telah meneruskan semua pencerahan dan kunci puncak tertinggi kepadanya. Dengan bakatnya,
Dia seharusnya bisa mencapai puncak tertinggi dan membentuk inti dalamnya dalam waktu setengah tahun tanpa bimbinganku. Kalau begitu, aku akan pergi. Kau tidak akan tinggal untuk melihatku mencapai puncak tertinggi? Aku mempertimbangkan untuk membawa Kim Yang Hun bersamaku, tetapi dia menolak, mengungkapkan keinginan untuk benar-benar masuk dan mengkonsolidasikan pemahamannya tentang puncak tertinggi. Dengan bakatmu, Kim Hyong, aku tahu kau pasti akan mencapainya. Namun, aku ingin mencari informasi tentang realm di luar puncak tertinggi di tempat lain. Aku akan kembali nanti. Ketika kita bertemu lagi. Aku tersenyum dan membungkuk kepada Kim Yang Hun. Aku berharap lain kali, Kim Hyong, kau bisa mengajarkanku. Baiklah. Lain kali, aku akan pastikan aku telah mencapai realm yang lebih tinggi darimu. Kami saling mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke arah masing-masing. Meninggalkan pertemuan intens dengan Kim Yang Hun, aku berangkat menuju Laut Angin Hitam, seperti yang disebutkan oleh Seo Hwel. Laut Angin Hitam, Pulau Kekacauan Utama. Laut Angin Hitam, yang terletak di selatan Shengzi, Yangguo, dan Biokra, adalah laut berbahaya di mana badai bertiup secara tidak terduga, dan jauh di dalamnya hidup banyak kelompok binatang iblis. Dikenal sebagai wilayah banyak suku iblis, juga dikatakan bahwa markas besar lembah hantu hitam berada dekat Laut Angin Hitam. Ada banyak pulau di Laut Angin Hitam, tetapi menemukan pulau kekacauan utama tidaklah begitu sulit. Sebuah pulau yang diperintah oleh naga laut. Pulau Kekacauan Utama adalah salah satu pulau yang terkenal karena berada di bawah kekuasaan naga laut. Aku berlayar ke Pulau Kekacauan Utama dan menanyakan kepada penduduk setempat tentang naga laut, Seoran. Seoran dihormati sebagai semacam roh pelindung pulau, menerima persembahan sederhana setiap tahun untuk melindungi kapal dari badai dan pulau dari kelompok binatang iblis. Sebuah naga laut yang baik hati, tampaknya. Bagaimanapun, persembahan itu hanya beberapa makanan dari Pulau Kekacauan Utama. Itu bukan iblis jahat yang menuntut pengorbanan perawan tetapi benar-benar tampak seperti roh pelindung pulau. Awalnya, Pulau Kekacauan Utama hanyalah tanah yang penuh semak duri, tidak begitu cocok untuk dihuni. Itu tidak disebut Pulau Kekacauan Utama tetapi Pulau Iblis Duri. Tetapi nenek moyang kami dikasihani oleh roh pelindung yang datang ke tanah ini dan membantunya membudidayakan. Sejak saat itu, mengikuti nama roh pelindung, Pulau Iblis Duri diganti namanya menjadi Pulau Kekacauan Utama. Sejujurnya, di mana kau bisa menemukan anggrek, di pulau ini untuk menyebutnya Pulau Kekacauan Utama. Tidak masuk akal saat diterjemahkan tetapi anggap saja sebagai permainan kata. Salah satu tetua desa menjelaskan asal-usul nama Pulau Kekacauan Utama dan tentang roh pelindung, Seoran. Seoran adalah naga laut raksasa yang berukuran sekitar 10 kaki. Dikatakan sebagai naga yang bijaksana, tertarik pada budaya manusia dan mahir dalam bahasa mereka. Pada saat yang sama, untuk melihat Seoran, seseorang harus pergi ke barat Pulau Kekacauan Utama. Di altar pengorbanan barat, di mana persembahan dibuat setiap tahun, seseorang kadang-kadang bisa melihat Seoran berenang di laut di luar. Apakah ada yang harus aku perhatikan saat bertemu roh pelindung? Ya, masalahnya, roh pelindung tidak suka benda tajam, jadi jangan membawa pedang atau semacamnya di depan mereka. Terima kasih. Aku berterima kasih kepada tetua itu dan menuju ke altar pengorbanan barat yang disebutkan di Pulau Kekacauan Utama. Altar itu terletak di tebing di sisi barat pulau, sebuah altar sederhana yang dibangun setinggi 3 kaki di tebing. Aku akan bisa melihat Seoran dari sini. Apa yang harus aku katakan saat melihatnya? Bahwa Seo Hwel mengirimku? Sebelum aku bisa menyelesaikan pemikiranku. Wos! Sebuah bayangan besar meliputi kepalaku. Bang! Pada saat yang sama, manual metode binatang iblis yang diberikan kepadaku oleh Seo Hwel, yang tersembunyi di dalam kepemilikanku, memancarkan energi spiritual atribut air biru dan bergetar. Secara bersamaan, melalui kesadaranku,
Kesadaran Seoran bergema. Apa kau? Apa yang membawamu ke sini dengan kulit binatang kristal laut yang hanya bereaksi dalam pelukan ras iblis sementara dalam bentuk manusia? Dia adalah naga dengan sisik biru, tubuh ramping, tanduk perak biru, dan janggut putih seperti busa laut. Aku tersenyum, mengeluarkan manual itu, dan memperkenalkan diriku. Aku dipanggil Seo Eun-hyun. Raja Naga Laut Seo Hweol memberitahuku bahwa aku adalah hibrida manusia dan iblis dan menyuruhku untuk mencari Seoran untuk mempelajari bahasa dan tulisan ras iblis serta menguasai metode binatang iblis. Sekarang saatnya untuk mempelajari metode iblis. Tolong ajari aku, keturunan Raja Naga Laut yang agung. Seoran bertanya kepadaku dengan nada penasaran. Raja mengatakan kau adalah hibrida manusia dan iblis? Ya, benar. Aneh. Mengapa aku melihatmu sebagai iblis yang menyamar dalam bentuk manusia? Aku tidak bisa tidak terkejut dengan kata-kata Seoran selanjutnya. Bukan hanya perasaan darah iblis yang kuat di dirimu. Bukankah kau sendiri adalah iblis?